Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Atin Hartini asli Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Nah, pada kesempatan sebelum video ini dimulai, saya ucapkan terima kasih pada yang udah menonton, yang udah mendukung, yang udah subscribe channel Atin Hartini channel. Semoga diberikan umur panjang, rezeki yang berkah, dan serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya bikin video nggak makan ya. Kalau nonton lihat makan mulu bosan juga orang ya nontonnya. Nah, saya di sini mau ngebahas pembuatan rekening ya guys ya. Ini rekening dari bukan apa ya? Rekening bikinnya di pos ya. Soalnya rekeningnya itu saya punya dua, tapi kalau di ini itu susah punya rekening dua di Taiwan guys, enggak kayak di Indonesia bikin rekening berapa aja itu gampang. Kalau di Taiwan mungkin bagi pendatang itu sulit ya. Nah, di sini saya mau sedikit ngebahas ya guys ya, cara bikin buka rekening di pos ya. Pertama bagi yang belum tahu aja ya, yang kalau yang udah tahu mungkin dibawa majikan, kalau sendiri itu tanpa persetujuan agensi itu nggak bisa. Pertama itu yang disiap pokoknya semua ya, semua data kita itu dari mulai paspor, ARC ya, semacam KTP gitu ya, itu dibawa ke pos. Terus yang paling penting itu kita punya ini ya. Ini kalau di Indonesia stempel ya guys ya. Nah, kalau di Taiwan itu ini punya nama saya ya. Jadi bikin gitu ya. Kalau misalkan buka rekening itu harus punya begini ya. Ini kalau di Indo stempel milik pribadi, nggak sembarang di Taiwan. Bikinnya susah kalau nggak persetujuan agensi. Saya pas kemarin itu ya, pas mau, kan majikan saya itu kalau jadi gini ya, gaji itu, maaf aja ya ini saya kasih tahu ya, dari saya kan diem di rumah, yang anaknya si Ama yang cowok, nah yang gajinya itu kan dari menantunya terima dari kasih ke saya, terus yang nambah gaji itu anaknya si Ama yang dari Taipei gitu. Jadi dia mungkin itu biasanya udah 3 bulan yang lalu itu dititipin ya ke cucunya si Ama. Nah mungkin dia nggak enak gitu ya, terus dia bilang gini, kamu buka akun di pos ya, kalau itu saya suka katanya, saya mau ke situ, dia bilang gitu. Ya udah, saya usahakan gitu. Nah pas itu kan saya minta stempel ini ya ke majikan saya ya. Dia bilang gini, kamu minta gini buat apa gitu ya, kata saya agensi gitu ya. Ya kan takut juga, soalnya kan buku tabungan saya 2 ya, yang satu sama majikan saya yang di sini gitu, itu juga punya begini. Nah dia nggak ngasih katanya, kata saya pas dia mau kerja mana gitu, itu agensi nggak kesini katanya hari ini, nggak bisa gitu. Nah pas gitu saya kan pagi-pagi ya, saya telepon ke kantor. Nih untungnya punya agensi ya, jadi jangan salah ya, untung juga ya, untung lah. Jadi kita apa-apa itu bilang gitu ya. Saya bilang tuh sama orang Indonesianya ya, kalau penterjemahnya penterjemahnya, saya bilang, saya sama majikan saya suruh buka rekening di pos, tapi pas saya minta stempel ini itu nggak boleh katanya. Ya iyalah, orang kaget, mau ngapain kamu minta kayak gitu, sekarang gini kamu bikin katanya. Bikinnya di mana gitu kan, saya nanya, nggak tahu ya, itu katanya yang orang suka jual manik-manik banyak gitu ya, bikin dia di situ. Nah saya ingat tukang foto, pas saya foto itu pas di situ, saya bilang, kata saya mau bikin gini ya gitu. Nah itu kan kantor telepon ke orang itu, ke yang punya bikin kayak gini, aduh lupa ya ini namanya apa ya, pokoknya stempel lah bahasa kitanya gitu ya, cuma nama sendiri. Oke katanya, berapa ya, kalau uang kita sekitar 25.000 lebih gitu. Pas gitu saya udah nungguin hampir 15 menit, itunya nggak mau, katanya gini, nggak bisa katanya gini, kamu gini, siapa itu kan yang nelpon kantor, saya gitu.
enggak, katanya kamu cari aja ke belakang, ada yang di belakang juga ada gitu. Oh itu kan nggak sembarang kan, dia juga takut ya. Nah pas gitu saya pergi ke itu, ke deket pasar. Pas deket pasar ada gitu, saya tahu ya ada mereknya gitu ya. Saya bilang ini bisa bikin gini gitu. Oh bisa katanya. Nama kamu siapa? Nama saya, nama kan dilihat KTP-nya ya, ARC-nya. Nama saya Ani, Taiwannya Ani gitu ya. Terus namanya Indonesianya ini gitu. Dia kan bingung ya, ini yang mana kayak kamu bikin gitu, apa Ani tulisan Indonesia apa Cina. Nah saya unjukin lagi tuh kan, saya telepon lagi ke itu ya, ke orang kantor, ini gimana kak gitu. Ya udah itu kan langsung ya, orang kantornya telepon gitu ke si Lopan itu. Jadi yang di sini itu namanya nama Ani ya, Aninya Ani Taiwan gitu ya, tulisannya tulisan Cina gitu ya. Nah susah kan bikin begini. Nah dari situ itu hampir setengah jam ya guys bikin begini, lama soalnya dicetak lama lah, kayak muter-muter begitu ya. Nah udah selesai pagi ya tuh, jam setengah 10 udahlah bikin stempelnya udah ya. Lu jadi lupa ini namanya apa ya kalau Taiwannya itu, pokoknya stempel gitu aja ya. Udah selesai setengah jam 10 saya masak dulu, masak punya si Ama ya, bubur si Ama. Maaf ya si Amanya sekarang lagi sakit di ruang ICU, saya besok baru pergi ke sono. Sakit dia itu apa, sesak napasnya kambuh, nggak bisa dijaga gitu. Nah udah selesai ya, jam 11 kan saya selesai bikin bubur dia. Terus saya pergi ke pos, saya minta buka akun gitu ya, buka akun dari pos, buka rekening gitu ya. Pas gitu data kitanya diserahin gitu ya ke pos itu, semuanya lah data yang kita dari Indonesia itu kayak gini ya. Terus lama banget ya, kata saya gini, Soci itu cepetan, si Amas sendiri di rumah gitu kan. Saya kan deg-degan ya, jadi saya bikin ini tanpa sepengetahuan majikan ini. Tapi majikan yang di TP tahu ya, saya punya ini udah lengkap drill ya, tahu dia. Kemarin aja dia ngirim ke sini, udah ngirim ke rekening saya ya. Nah saya kan was-was ya, si Amas di rumah sendiri, sedangkan saya di pos bikin buka rekening gitu ya. Itu pikiran tuh kacau banget ya. Kata saya di Taiwan sulit banget sih, kalau di Indonesia mah cepat kali ya. Hujan angin itu pas lagi musim hujannya, ini bikin ini 1 jam ya, 1 jam buka akun buka rekening sama ATM ini 1 jam. Nah bikin ini setengah jam, itu sehari ya, sehari berarti ya. Pokoknya jam 12 lewat berapa gitu saya udah sampai di sini, udah hujan angin, saya sampai jalan aja gitu karena saya was-was, soalnya si Ama sendiri di rumah gitu ya. Majikan saya kan kerja yang di sini nggak ada. Nah bagi orang Indonesia yang mau bikin di pos gitu, buka rekening gampang. Bilang aja kalau misalkan nggak boleh sama majikan gitu ya, telepon aja kantor, nanti dikasih tahu bikin ini gampang kan. Kita ngisi formulir itu di pos itu ada kayak itu tukang bersih gitu, tapi dia bisa bantu. Kalau mungkin kalau orang Taiwan mah enggak gitu, itu ngebantu orang luar gitu ya, dia yang nulisin profil kita gitu kan, kita nggak paham ya, itu tulisannya Cina semua, itu dia yang bikin gini. Nah habis dia profil kita kan, dia baca ini ya, melihat dari paspor dari ARC ini, bukan bukan orang kantornya ya, yang jaga di depan gitu ya, yang bikin ngisi formulir saya. Nah udah selesai di situ, itu dikasihin ke yang ngurusnya, yang buka rekening itu, ada tulisan backing bank gitu kan, gampang kan. Pokoknya jangan takut ya kalau mau buka rekening, kita konfirmasi aja ke agensi itu. Kalau agensinya baik, kalau misalkan mau nabung di sini secara pribadi gitu ya, itu kita cuman punya gini aja modalnya, soalnya nggak kayak gini susah. Ini kayak gini penting banget gitu loh kalau mau buka rekening.
Tapi kalau udah ada konfirmasi sama agensi, itu disetujuin agensi yang ngomong, yang bikinnya ini sama orangnya. Jadi nggak usah takut ya guys ya. Kalau kita niatnya benar, pasti agensi juga ngebantu gitu ya. Jadi berbahagialah yang punya agensi baik. Ya, saya juga bersyukur ya. Ini dia bisa ngebantu saya bikin begini. Nah, selesai kan guys ya. Buka akun di pos, buka tabungan di pos. Tanpa sepengetahuan majikan yang di sini, yang di Kaohsiung, tapi majikan saya yang di Taipei tahu. Oke. Nah, cukup sampai di sini dulu ya video dari Atin Hartini channel. Mohon dukungannya ya guys ya, agar channel Atin Hartini cepat berkembang. Share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Sayo.